Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yasir Maulana SE MSM sebagai dosen pengampu yang kami banggakan dan kami cintai, kelas manajemen 10. Pada kesempatan kali ini kita dari teman-teman izinkan kami mau mempresentasikan hasil dari diskusi bisnis plan, yaitu tentang Kriuk Nusantara. Boleh next slide. Anggota kami diantaranya yang pertama ada Deni Pariha, ada Royhan Juan Mailana, dan ada Pinada Sri Tinurda. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama. Untuk pemateri pertama yaitu Dini, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Royhan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil diskusi kali ini. Yang pertama itu ada apa itu Kriuk Nusantara. Kriuk Nusantara adalah bisnis cemilan khas Indonesia yang menghadirkan keripik singkong dan keripik ubi dengan cita rasa otentik dan kekinian. Dengan memadukan bahan lokal berkualitas tinggi dan inovasi rasa, kami menawarkan pengalaman makan yang lezat dan unik, dirancang untuk memikat lidah generasi. Selain menjadi jalan yang renyah dan nikmat, Kriuk Nusantara juga mendukung petani lokal, mempromosikan budaya Nusantara, dan mengutamakan penggunaan kemasan ramah lingkungan, cocok untuk menemani waktu santai atau sebagai hadiah khas Indonesia. Next. Untuk visi di sini yaitu menjadi pilihan utama cemilan khas Indonesia yang modern dan berkualitas, dengan mengangkat kelezatan keripik singkong dan ubi sebagai kebanggaan kuliner Nusantara. Untuk misinya yang pertama di sini menghadirkan produk keripik singkong dan ubi dengan rasa unik dan kekinian yang disukai semua generasi. Yang kedua, mengutamakan bahan baku lokal berkualitas tinggi untuk mendukung petani Indonesia. Yang ketiga, menyediakan cemilan yang sehat, lezat, dan ramah lingkungan dengan kemasan modern. Selanjutnya yaitu memperkenalkan keripik Nusantara ke pasar nasional dan internasional melalui inovasi dan pemasaran digital. Kemudian di sini ada elemen bisnis Kriuk Nusantara. Yang pertama yaitu bahan alami berkualitas. Kami hanya menggunakan singkong dan ubi pilihan dari petani lokal agar memastikan setiap produk segar dan bebas pengawet. Yang kedua yaitu varian rasa yang kekinian. Tersedia beragam rasa unik seperti sambal matah, rendang, pedas manis balado, keju, dan rumput laut yang cocok untuk generasi muda hingga dewasa. Yang ketiga yaitu kemasan menarik dan praktis. Dikemas modern dan higienis, cocok untuk dibawa bepergian atau dijadikan oleh-oleh khas Nusantara. Yang keempat yaitu harga terjangkau, nikmati cemilan premium dengan harga yang ramah di kantong. Yang kelima yaitu mendukung UMKM lokal, setiap pembelian mendukung petani dan pekerja lokal dan memajukan ekonomi daerah. Selanjutnya itu untuk segmentasi pasar, yang pertama ada pasar utama, yaitu usia 18-45 tahun. Ini adalah kelompok umur yang lebih peduli dengan kesehatan dan cenderung mengikuti tren makanan sehat. Mereka berinvestasi lebih banyak pada makanan sehat untuk menjaga tubuh tetap bugar dan aktif. Selanjutnya ada ibu rumah tangga. Mereka mencari cemilan bergizi untuk anak-anak dan keluarga, karena produk ini berbahan dasar singkong dan ubi yang alami. Banyak ibu rumah tangga yang akan merasa aman untuk memberikannya kepada anak-anak. Yang kedua itu ada pasar pendukung. Penggemar gaya hidup sehat dan olahraga, individu yang aktif dalam berolahraga atau mengikuti diet sehat akan cenderung memilih cemilan sehat ini, terutama jika produk tersebut rendah kalori, bebas gluten, atau terbuat dari bahan alami. Selanjutnya ada pecinta vegan dan vegetaris. Karena produk ini berbahan dasar tanaman, cemilan sehat ini dapat menjadi alternatif yang menarik bagi mereka yang menghindari produk hewani. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dini
Dini yang telah menyampaikan. Selanjutnya akan ada penyampaian dari Pinada, padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu bauran pemasaran atau 4P. Yang pertama ada produk, yaitu kualitas dan nilai yang sehat. Kami menekankan bahwa produk terbuat dari bahan yang alami, yaitu singkong dan ubi, tanpa pengawet ataupun bahan kimia. Nah, produk ini tidak hanya sehat, tetapi juga bergizi sehingga memenuhi kebutuhan konsumen yang peduli dengan kesehatan. Yang kedua yaitu ada price atau harga. Harga yang bersaing, menetapkan harga yang kompetitif dengan cemilan lainnya di pasar, tetapi tetap mencerminkan kualitas dan nilai sehat produk. Harga produk kami juga bisa sedikit lebih tinggi daripada cemilan biasanya karena mengusung konsep sehat dan bahan alami, namun tetap terjangkau untuk konsumen yang sadar akan kesehatan. Yang ketiga yaitu ada place, tempat atau distribusi, yaitu platform e-commerce. Kami memanfaatkan platform e-commerce populer seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada. Hal ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama konsumen yang lebih suka belanja online. Pengiriman yang cepat dan layanan pelanggan yang baik menjadi nilai tambah di saluran ini. Yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Social media marketing. Kami memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk membagikan konten yang menarik seperti video resep menggunakan produk, manfaat kesehatan singkong dan ubi, serta testimoni dari pelanggan. Konten visual yang menarik dapat meningkatkan daya tarik produk tersebut. Selanjutnya yaitu tim manajemen. Ada beberapa tim manajemen. Yang pertama yaitu pemilik atau pendiri, owner atau founder. Yang kedua, direktur operasional. Yang ketiga, direktur keuangan. Yang keempat, manajer produksi. Yang kelima, manajer pemasaran. Yang keenam, manajer penjualan. Yang ketujuh, manajer SDM. Yang kedelapan, kepala koki. Kesembilan, supervisor toko. Yang kesepuluh, tim produksi. Yang ke-11 tim penjualan dan customer service, dan yang terakhir yaitu tim pengiriman. Next. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Ada beberapa komponen yaitu peralatan produksi senilai 100 juta rupiah, renovasi pabrik 30 juta rupiah, bahan baku awal 150 juta rupiah, sewa tempat 20 juta, gaji karyawan selama 3 bulan 30 juta, pemasaran 10 juta. Jadi total investasi senilai 340 juta rupiah. Selanjutnya yaitu analisis break-even point atau BP. Di sini ada biaya hidup yaitu 340 juta rupiah, harga jual per unit 85.000, biaya variabel per unit 35.000. Adapun cara menghitung BP yaitu harga tetap variabel atau per unit dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Untuk harga tetap variabel per unit yaitu 340 juta dibagi harga jual 85.000 dikurangi biaya variabel per unit yaitu 35.000, jadi 7.555 unit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya, bisnis model Kanvas. Yang pertama ada key partner, yaitu dari petani singkong dan ubi lokal dan petani ubi. Terus yang kedua ada supply bahan, pengemasan ramah lingkungan. Ketiga ada platform. Platformnya itu terdapat ada Shopee dan Tokopedia. Terus ada juga toko retail dan minimarket. Terus ada juga kita bekerja sama dengan influencer kesehatan dan komunitas vegan. Terus ada aktivitasnya produksi cemilan sehat, pengemasan dan distribusi, pemasaran dan promosi, manajemen hubungan pelanggan, pengembangan produk dan motivasi rasa. Terus juga
bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu bahan baku termasuk dari singkong, ubi, rempah alam, peralatan produksi dan pengemasan. Terus ada juga tim pemasaran dan jualan, jaringan distribusi. Selanjutnya ada value proposition. Pertama ada cemilan sehat berbahan lokal dan alami. Terus ada bahan pengawet, bahan kimia, dan alternatif cemilan bergizi dan praktis, kemasan ramah lingkungan yang memang kita dapatkan, yang kita menyediakan cemilan dengan rasa bervariasi. Selanjutnya ada customer relation, yaitu termasuk dalam layanan pelanggan melalui chat atau email yang memang kita buka, komunikasi melalui media sosial, memberikan informasi produk secara teratur, menggunakan program loyalitas atau diskon. Terus ada juga channel platform e-commerce termasuk Shopee dan Tokopedia, minimarket dan toko retail, pemasaran melalui influencer dan komunitas, event atau bazar makanan yang sehat. Customer segmennya yaitu ada individu berusia 18 sampai dengan 45 tahun yang sadar kesehatan. Terus ada juga ibu rumah tangga yang mencari cemilan sehat, penggemar olahraga dan gaya hidup sehat, pecinta makanan sehat dan vegan, vegetarian. Cost structure-nya yaitu biaya dari kami, ada biaya produksi bahan baku termasuk pembelian dari singkong dan ubi, ada juga biaya pengemasan dan distribusi, dan biaya pengemasaran dan promosi, biaya tenaga kerja yaitu termasuk ke dalam produksi dan pemasaran. Revenue stream-nya yaitu termasuk ke dalam penjualan produk melalui e-commerce, terus penjualan di minimarket dan retail, kolaborasi dengan komunitas dan event, acara-acara besar selanjutnya. Mulai di next slide-nya, Yoga. Oke, di sini kita akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, bahan baku lokal dan alami. Singkong dan ubi merupakan bahan baku yang melimpah di Indonesia, mudah didapat dan lebih terjangkau yang memungkinkan biaya produksi yang lebih rendah. Makanan sehat dan bergizi termasuk produk kami ini menawarkan cemilan sehat yang bebas pengawet, bahan kimia dan MSG yang sesuai dengan permintaan pasar yang semakin mencari makanan alami dan bergizi. Weakness-nya atau kelemahan tergantung pada bahan baku lokal. Kualitas bahan baku yang tergantung pada musim atau cuaca. Terus ada juga harga yang lebih mahal dibandingkan yang mungkin terjadi hambatan bagi konsumen dengan anggaran terbatas. Next slide lagi, Yoga. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Tren gaya hidup sehat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat, membuka peluang besar untuk produk cemilan sehat berbahan dasar singkong dan ubi. Pasar online yang berkembang, peningkatan penjualan melalui platform e-commerce, memberikan peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Terus yang terakhir ada threats atau ancaman kompetisi yang ketat. Pasar cemilan sehat sangat kompetitif dengan banyak merek yang sudah lebih dulu hadir, baik yang menawarkan produk serupa maupun produk yang klaim kesehatan lainnya, seperti cemilan, bahan biji-bijian atau kacang. Fluktuasi harga bahan baku, harga singkong dan ubi yang dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan pasokan yang tidak stabil bisa mempengaruhi biaya produksi sehingga memengaruhi margin keuntungan kami. Selanjutnya, nah di sini ada katalog kita, boleh dilihat teman-teman. Di sini ada varian rasa. Yang pertama ada keripik singkong original, ada keripik singkong rumput laut, keripik singkong balado pedas, keripik ubi keju. Oke, di next. Boleh di next, Yoga. Nah, sebelum masuk kesimpulan, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman?
Oke, sekali lagi teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Lanjut aja mungkin ya. Oke, kesimpulannya, bisnis cemilan sehat olahan singkong dan ubi, yaitu Kriuk Nusantara yang emang kita namakan memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang dalam pasar makanan sehat yang semakin diminati oleh konsumen. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang melimpah, produk ini tidak hanya menawarkan cemilan yang bergizi dan alami, tapi juga memenuhi tren gaya hidup sehat yang sedang berkembang. Inovasi rasa dan kemasan ramah lingkungan akan memperkuat daya tarik produk di pasar yang kompetitif. Melalui penerapan strategi pemasaran yang efektif baik secara digital maupun offline, serta penggunaan saluran distribusi yang luas. Oke, mungkin itu teman-teman yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman. Ditutup billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.